Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri, channel 3F Firmansyah. Oke. Tapi pertama-tama sebelum kita lanjut mereview pertandingan atau mereview apa yang akan kita bahas kali ini ya, jangan lupa dulu like, comment, and subscribe. Tentu saja biar channel saya cepat mendapatkan followers. Oke. Terima kasih, terima gaji nanti ya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang pertandingan sepak bola yang sangat mendebarkan ya, karena nanti akan final Piala Champion Eropa ya, dimana sebelumnya kita ketahui di semifinal ya, di leg semifinal dimana ada pertandingan antara Borussia Dortmund melawan PSG dan Real Madrid melawan Bayern Munchen ya, dimana Dortmund dapat mengalahkan PSG ya dengan agregat 2-0. Luar biasa ya, Dortmund mengalahkan tim besar, tim kaya raya dari Prancis, PSG ya, keren. Dan Real Madrid dengan si mental juara ya, tetap kenalkan dia sebagai langganan Piala Champion ya, dan dia juga langganan juara juga ya, selain dia masuk final Piala Champion ya. Dia mengalahkan Bayern Munchen ya dengan agregat 4-3 dan kemarin menangkan skor 2-1. Wah guys, Madrid emang sulit dikalahkan di Piala Championnya. Emang dia mah kayaknya dedeng kotna ya guys, hasil dielehkeun guys, maskot Piala Champion juga namanya. Oke. Tapi sebelum kita bahas nanti Piala Championnya, nanti kita review dulu ya, apa sih yang pernah didapatkan oleh Borussia Dortmund dan Real Madrid, bagaimana posisi nanti, kemungkinan posisi formasi nanti final champion antara Borussia Dortmund melawan Real Madrid. Nanti kita bahas, kita kupas, dan kita bongkar ya. Oke. Sebelum kita bahas ke formasi, kita bahas dulu sedikit ya, dimana kita harus menyampaikan kapan dan dimana nanti Piala Champion ini atau final Piala Champion akan dilaksanakan atau akan bergulir ya. Oke. Semua yakin menunggu ya momen ini, karena kan saya yakin semua para pendukung Real Madrid atau biasa disebutnya mungkin namanya ada Madridista ya. Oke. Dan fans dari Borussia Dortmund yang disebut juga namanya Die Borussen. Nah, itu bahasa Jermannya, lain bahasa Sundanya rada hese. Die Borussen ya, atau lebih gampangnya The Borussen. Nah, itulah. Itu adalah fans dari Borussia Dortmund ya. Oke. Jadi pertandingan nanti final Piala Champion akan dilaksanakan di London, Inggris ya, di Wembley ya. Itu di Stadion Wembley, London, Inggris, dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2024. Itulah momen waktu yang sangat ditunggu para pecinta sepak bola, khususnya fans dari dua klub tersebut yang akan bermain di final champion. Saya yakin semua pecinta sepak bola, khususnya pendukung dua klub tersebut, pasti menunggu momen-momen tersebut ya. Dan saya yakin juga bakal banyak yang nanti akan melakukan nonton bareng ya. Oke, saya yakin itu ya, karena kan Madrid itu pendukungnya luar biasa ya, bukan hanya di skala Spanyol ya, tapi sudah mungkin di seluruh dunia ada ya Madridista ya, karena emang kualitas permainannya, emang karena trofi yang didapatnya, dan emang permainannya luar biasa keren ya. Dan sampai sekarang emang saya rasa nih ya, siapapun pelatihnya kayaknya Madrid sudah menjadi kayaknya autopilot ya. Jadi pelatihnya mau siapapun kayaknya Madrid menang terus, bagus terus gitu. Bingung saya juga ya, karena saya lihat pergantian pelatih terus berganti, tapi permainan Madrid itu tidak berubah gitu, tidak goyah ya, tetap dengan kemenangan gitu kan. Dan emang dominannya kemenangan daripada kekalahan gitu kan. Hebatnya itu Real Madrid seperti itu ya. Jadi mungkin saya rasa bukan faktor pelatih saja yang membuat Madrid luar biasa seperti sekarang ya, mungkin karena faktor ya manajemen, faktor dari pendukung dari si pelatih gitu kan, dari official yang lainnya, termasuk pemain-pemainnya. Mungkin secara kontrak dia profesional banget ya, dia menghormati kontrak yang ditandatanganinya gitu kan. Jadi dia akan melakukan yang terbaik buat klub ya. Itulah yang pentingnya adalah komitmen. Nah, itulah yang mungkin membuat Real Madrid seperti sekarang hebat, bukan namanya. Mungkin seperti contohnya untuk tim-tim yang ada di Liga Indonesia ya, harus dicontoh. Oke. Tapi sebelum kita bahas dulu ke formasi Madrid dan Borussia Dortmund, kita bahas dulu sih apa yang pernah didapat oleh kedua tim tersebut di segala ajang gitu kan, di semua kompetisi yang ada di dunia ini ya gitu kan. Karena di dunia ini ya, dalam sepak bola banyak banget yang namanya kompetisinya, baik ya domestik ya, mungkin liga di dalam negara tersebut, Liga Champion, dari Piala Eropa gitu kan, ada Piala Super Eropa, apalah namanya, banyak gitu kan. Jadi kita akan mencoba membahas apa saja yang sebenarnya didapat oleh kedua tim tersebut selama berkarir di sepak bolanya gitu kan. Oke. Pertama mungkin kita akan bahas dulu Borussia Dortmund ya. Jadi Borussia Dortmund itu
hebat juga sih, tidak ecek-ecek ya, dia bagus ya, karena kan emang dari dulu ya, sejak mungkin saya tahu di Borussia Dortmund itu mungkin zamannya Aubameyang gitu kan. Jadi emang pemain-pemain Dortmund itu luar biasa ya, selalu menjadi pemain hebat dan selalu dibeli oleh tim-tim besar. Bilang saja sekarang kita ada pemain striker dari Manchester City ya, si Haaland ya, itu kan produk dari Borussia Dortmund ya, luar biasa ya, dan dia menjadi top skor di Dortmund dan akhirnya City jatuh cinta kepada si Haaland ini ya. Kuno teu ka MU atulah aing rudat. Nah, baiklah guys, eta milik si City itu namanya. Oke. Mungkin kita juga bisa bilang ya ada banyak yang keluar ya. Jadi contohnya kan ada di Bayern Munchen, ada di Real Madrid. Contohnya sekarang striker dari Real Madrid ya. Striker dari Real Madrid Bellingham itu kan salah satu pemain dari Dortmund sebelum pindah ke Real Madrid ya. Padahal di Liga Inggrisnya itu tidak terlalu dulunya awalnya dia tidak terlalu bagus ya, tapi setelah pindah ke Dortmund menjadi pemain yang luar biasa. Tapi ada yang cukup disayangkan sih untuk striker dari Borussia Dortmund sekarang ya, dimana ada pemain yang dibeli dari Ajax ya, kalau tidak salah namanya Sebastian Haller ya. Dulu dia digadang-gadang akan menjadi pengganti dari mungkin Haaland ya, karena dengan posisi badan yang sama dan waktu di Ajax dia kan emang selalu mencetak gol itu bagus gitu kan. Tapi sayang sekali setelah dipindah ke Dortmund mungkin tidak sesuai dengan skema yang diharapkan gitu kan, karena kan beda pelatih, beda permainan, beda pemikiran, itu yang pasti terjadi di sepak bola ya. Dan kayaknya Haller tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi Borussia Dortmund seperti sekarang ya. Dan mungkin kita ketahui kan permainan dari Liga Belanda dan Liga Spanyol atau Liga Jerman sekarang kan berbeda cukup jauh ya. Dimana Jerman kan emang memperlihatkan permainan udah seperti layaknya Liga Inggris, Liga Spanyol itu kan, sedangkan Liga Belanda masih belum bisa sampai seperti Liga Inggris permainannya gitu kan. Jadi mungkin itulah yang membedakan karakteristik Haller tidak bisa berkembang di Borussia Dortmund. Bilang saja sekarang di MU juga ada ya namanya Antonio itu ya, sangat disayangkan dia di Ajax mungkin bisa dibilang bagus ya, tapi pas pindah ke MU ya dia kayak cemoohan gitu ya, jadi banyak gaya gitu lah kalau bermain, jadi tidak terlalu bagus dan akhirnya dia sekarang banyak di bangku cadangkan. Oke. Sekarang kita bukan bahas tentang pemainnya, tapi kita bahas tentang apa saja yang pernah didapat klub tersebut selama berkarir di sepak bola. Oke. Sekarang pertama Borussia Dortmund. Oke. Jadi Borussia Dortmund itu adalah klub yang pernah menangkan 9 kejuaraan Jerman. Jadi menangkan Liga Jerman 9 kali ya. Lalu 5 DFB vokal gitu atau lokal gitu kan. Lalu 6 DFL Super Cup gitu kan. Lalu pernah 1 Liga Champions UEFA. Nah, ini juga pernah memenangkan Piala Champion dulunya 1 kali ya. Ini kalau tidak salah waktu Aubameyang, kalau tidak salah ya ada Aubameyang ya. Lalu 1 Piala Winner UEFA lah, ini juga UEFA mungkin kelas kedua ya dari Piala Eropa gitu kan. Lalu ada 1 Piala Interkontinental, ini permainan udah di luar antar negara gitu kan. Dan emang kalau dilihat dari hasilnya emang luar biasa ya, dia mendapatkan beberapa gelar di kompetisi selain di liga domestik ya. Berarti Borussia Dortmund sudah bisa diperhitungkan sebagai tim yang berbahaya. Oke. Kita sekarang akan bahas tentang Real Madrid. Wah, luar biasa. Iya mah tim anu banyak pisan piala. Nah, liur ngitung guys tanya. Tadi sudah saya bahas ya, Real Madrid merupakan tim yang kayaknya udah menjadi maskot untuk piala-piala yang ada di dunia ya. Kayaknya dia harus dapat tuh piala gitu di segala macam kompetisi ya. Oke. Kita bahas Real Madrid pernah mendapatkan apa saja selama berkarir di sepak bola di dunia ya. Oke. Jadi di Liga Champions saja Real Madrid sudah mendapatkan piala sebanyak 14 kali. Terbanyak. Oh, jelas namanya luar biasa. Berarti kan tadi sudah saya bahas maskot dina Piala Champion Real Madrid hese diudang ya, kena menang wae rudet tuh kan namanya. Tapi saya tetap pernah bukan fans ya, tapi saya pernah menyukai Real Madrid di mana saat ada Cristiano Ronaldo dan David Beckham di sana ya. Saya sangat menyukai kedua pemain tadi karena berasal dari Manchester United. Oke. Tapi sebenarnya Real Madrid nanti sebelum saya bahas ke tadi piala-piala, saya sedikit membahas aja sedikit. Saya sebenarnya sangat kagum dengan Real Madrid itu di masa ada 2 Ronaldo ya, di mana satu Ronaldo de Janeiro lalu ada Ronaldo Cristiano Ronaldo ya. Dan dua-duanya Ronaldo ini sangat luar biasa, menjadi pemain yang spektakuler ya, di mana Ronaldo yang pertama itu dengan skillnya, dengan
pokoknya dengan segala kemampuannya menjadi fenomena gitu kan. Dia pemain hebat setelah dia datang dari Inter Milan ya, karena kan di waktu Inter Milan dia juga sangat berbahaya banget ya, dan akhirnya Real Madrid membeli dan tetap dengan kondisi ya tidak terlalu mudah ya, tapi dengan tetap ya dengan skill kemampuan mencetak gol luar biasa, apalagi dengan kedatangannya Cristiano Ronaldo, Real Madrid makin mengerikan. Oke. Kita lanjut ke piala atau trofi yang pernah didapatkan oleh Real Madrid selama karir di sepak bola. Oke. Tadi mungkin saya sudah bahas di Liga Champions 14 kali, guys. Telah dibahas Edan namanya, guys lah nama. Lalu di La Liga ya kan 36 kali pernah juara di Liga di Liga Spanyol ya kan. Dan memang kompetitor dari Real Madrid ya sahadu kalau bukan Barcelona. Oke. Lalu di Copa del Rey ada 20 kali. Copa del Rey kan liga selain dari liga domestik yang ada di Spanyol, yaitu semacam kalau di Inggris Piala FA lah kayak gitu lah, 20 kali ya. Lalu di Supercopa de Espana 13 kali. Lalu di Copa de la Liga 1 kali. Ini sedikit karena tidak terlalu penting mungkin ya. Lalu di Copa Eva Duarte dia 1 kali juga. Ini tidak terlalu menarik mungkin ya dalam hal mungkin yang dimainkan juga. Ini kebanyakan mungkin pemain cadangan juga ya. Lalu ada Piala UEFA 2 kali. Nah ini mungkin piala ya di bawah kelasnya Piala Champion ya, dan dia pernah mendapat 2 kali. Jadi kayaknya Real Madrid juga pernah ya berada di posisi posisi 4, 5, 6, 7 sampai 8 untuk masuk Piala Eropa ya. Jadi dia tidak masuk Piala Champion ya. Berarti kalau lihat ini berarti dia pernah tidak berada di klasemen 1 sampai ke 4 ya. Karena kan kita ketahui kalau masuk Piala Champion itu adalah 1 sampai 4 ya, dengan yang keempat harus play off ya gitu kan. Kalau 1 2 3 udah jelas masuk Piala Champion ya. Oke. Lalu dia juga pernah mendapatkan Super Eropa. Nah ini Super Eropa ya bertanding dengan pemain lainnya gitu kan, dan biasanya ini luar biasa dia mendapatkan 5 kali sejak tahun 1973. Eta piala sih nangis teka hitungnya di dalam marina guys, numplak segalanya. Acan kayaknya piala-piala yang tidak sifatnya tidak resmi gitu kan pasti lebih banyak ya, apalagi individunya. Wah guys liar bukan namanya. Oke. Tapi sebelum saya bahas tentang formasi, kita bahas dulu kemungkinan siapa sih yang akan memenangkan berdasarkan prediksi yang ada di mungkin media sosial ya, atau para kritikus sepak bola gitu kan. Saya membaca dan melihat kemungkinan secara prediksi nih, bukan secara real ya, prediksi kemungkinannya terjadi nanti di final champion ya Eropa ya, di mana Real Madrid melawan Borussia Dortmund. Jadi kebanyakan sih rata-rata orang menganggap menjagokan Real Madrid dengan skor 60% kemenangan Real Madrid. Dominan itu gitu banyak. Bayangkan. Sedangkan yang 40% itu bukan maksudnya Dortmund menang, tapi dibagi lagi ya. Jadi 21% itu dianggap akan terjadi pertambahan waktu atau tambahan waktu ya. Dan itu mungkin 20% ini dianggap ya nanti penalti lah seperti itu ya. Dan lalu 90% dianggap ya kemenangan buat Borussia Dortmund. Jadi orang yang memprediksi kemenangan Dortmund ini cuma 19% ya. Tapi kan sepak bola itu bola bundar ya, belum tentu prediksi ini akan terjadi. Siapa tahu Borussia Dortmund yang menjadi pemenang di Piala Champion. Saha no apal. Oke. Sepak bola mah bunarnya, pasti di sepak bola itu ada yang menang, ada yang kalah. Itu pasti ya, cek lagu slang mah. Sekarang kita akan mencoba membahas formasi kemungkinan nanti siapa saja yang akan bermain di final Piala Champion antara Madrid melawan Dortmund. Oke. Kita bahas dulu pertama mungkin pemain dari Borussia Dortmund. Ini saya bahas, mungkin saya lihat hasil dari pertandingan terakhir mereka di semifinal kemarin ya. Jadi kemungkinan pemain ini nanti di Piala juga akan bermain ya, saya rasa itu ya. Jadi prediksi ini mungkin bisa akuratnya sekitar 95% ya, karena kan semifinal itu kan merupakan pertandingan penting juga ya. Jadi saya rasa yakin itu pertandingan yang main di semifinal pasti pemain inti yang sangat dijagokan oleh pelatih ya. Oke. Kita bahas siapa saja sih pemain yang akan bermain nanti di Piala Champion untuk Borussia Dortmund. Oke. Jadi kayaknya untuk kiper ada yang namanya Kobel ya, ini Kobel bukan Kubelnya atau bukan Kubil ya, Kobel itu nama Jerman ya. Dan ada juga nanti di sayap atau back kiri, back sayap ya ada Ryerson yang namanya ada hesenya Ryerson gitu kan. Lalu di back tengahnya nih Hamal nih, ini pemain senior ya. Hamal pernah main juga di Bayern Munchen ya. Ini pemain senior banget Hamal ya, dia sudah mungkin tapi sayang dia emang banyaknya main di Liga Jerman ya. Cuma Bayern Munchen, Dortmund Munchen gitu kan bolak-balik ya.
Dan dia merupakan pemain langganan tim nasional juga. Oke. Lalu kita kembali lagi ke back tengah lagi, masih di back tengah ada Slotterbeck. Aduh aing namanya susah banget. Slotterbeck. Ya, ini ya back tengah dari Dortmund juga ya. Dan emang ini belum terlalu dikenal ya. Dan emang di Borussia Dortmund itu pemainnya biasa akan menjadi luar biasa nanti biasanya dalam jangka 2 tahun biasanya. Oke. Lalu ada Madsen. Nah, ini back kiri dan back sayap juga, dan ini merupakan emang karakter di Eropa kan back sayap itu merupakan ya pendukung untuk melakukan serangan juga di saat gelandang serang membutuhkan bantuannya di saat untuk penyerangan gitu kan. Oke. Lalu kita maju ke depan di mana ada Sabitzer. Nah, ini Sabitzer juga kemarin sebelum tahun ini ya main dulu di MU dipinjamkannya, tapi permain sebenarnya di MU mainnya bagus-bagus ya, tidak terlalu jelek-jelek amat gitu kan. Tapi sayang kayaknya si Erik ten Hag udah dipecat, kayaknya dia tidak menyukai karakter si Sabitzer dan akhirnya Sabitzer kembali lagi ke Dortmund ya. Oke, tapi sebenarnya bukan di Dortmund ya waktu dipinjam oleh MU, tapi di Bayern Munchen ya. Tapi sesudah dari MU kayaknya kembali ke Dortmund ya. Untuk kalau tidak salah ini juga dipinjam ya, kalau tidak salah tidak dibeli ya. Dan memang Erik ten Hag sih ya dipicen gitu kan. Nah, dasar Erik ten Hag kudu dipecat atau banyak. Maaf ya, kenapa saya membahas Erik ten Hag? Saya sangat kecewa dengan kepelatihan dari Erik ten Hag ya di MU ya. Oke. Lalu ada Emre Can. Nah, ini Emre Can juga luar biasa ya. Ini pemain dari Turki ini luar biasa. Ini tapi sudah jadi warga negara Jerman ya. Padahal dia ada keturunan Turki ya gitu kan, Emre Can. Dan dia sangat luar biasa, bermainnya juga sangat bagus. Dan ini sebelum di sini dia main dulu di Liverpool ya. Dia sangat bagus waktu itu, dan memang akhirnya Dortmund terpikat dengan permainan dari Emre Can ini ya. Dan dia gelandang bertahannya sangat power ya, sangat kuat ya. Dan emang dia sangat menguasai bola di saat pertahanan ataupun saat membantu serangan dari Borussia Dortmund ya. Oke. Lalu ke depan ada Sancho. Nah, ini Sancho ya, saat serangan dia juga dipinjamkan oleh MU ya ke Dortmund ya, dengan tetap si ten Hag ya. Tapi emang karakter si Sancho kurang maksimal di MU ya, emang benar, karena mungkin saya tadi sudah bilang mungkin karena kan beda kepelatihan, beda kepala, beda geografis, beda pola permainan negara, itu kan berpengaruh pada si individu itu ya. Karena dulu juga si Sancho kan di Manchester City ya, dia adalah hasil dari semacam sekolah ya, jadi semacam akademi dari Manchester City ya. Jadi produk dari Manchester City dan tidak terpakai, dibuang ke Dortmund, di Dortmund jadi bagus, MU membeli dan MU jadi butut deh, balik deh ke Dortmund liar. Nah, ting sanu butut itunya sebenarnya ting si Sancho na ting MU nanya, tapi kalau MU mah tetap butut halus, saya tetap ngadukung ngasih Erik ten Hag pecat ya sakit tuh nya. Oke. Lalu ada Jebran. Nah, ini juga pemain agak senior ya di Dortmund ya. Ini Jebran ini emang agak lama cukup di Dortmund, belum berkiprah di mana-mana ya. Jadi emang dia sangat lama banget ya. Dan ada Adeyemi. Nah, ini Adeyemi juga pemain yang cukup kuat bodinya, dia cepat ya. Tapi saya tidak melihat Reus ya, dia kan sang kapten dari Borussia Dortmund itu. Mungkin ini karena faktor atau cedera atau karena faktor dia kena akumulasi aja ya. Karena Reus itu kan pemain senior udah lama banget ya di Dortmund, dan dia emang berperan penting di Dortmund ya, dan dia juga sebagai kaptennya saat ini ya. Oke, lalu di depan ada Füllkrug ya, ini striker yang mungkin diandalkan untuk saat ini. Padahal saya tadi sudah bilang ya, ada Haller ya, itu pemain dari Ajax Amsterdam ya. Tapi kenapa tidak dipakai saya juga tidak mengetahui. Emang sekarang saya lihat permainan Dortmund sekarang tidak terlalu mengandalkan striker murni yang dulu mungkin ada Haaland, ada Aubameyang itu kan. Tapi sekarang saya lihat justru permainannya Sancho jadi gelandang serang ini yang berperan untuk kemenangan dari Borussia Dortmund ya. Jadi 3 gelandang serang ini luar biasa saling support ya, dan akhirnya si striker juga bisa berperan gitu untuk mencetak gol ya. Ya, tapi sangat disayangkan padahal si Haller itu waktu di Ajax Amsterdam dia top skor ya, tapi sudah datang ke Dortmund jadi ayam kikuk gitu kan, sayang sekali. Oke. Lalu kita akan bahas juga siapa sih pemain dari Real Madrid dan bagaimana formasinya. Oke, jadi formasi yang digunakan Real Madrid tetap ya, saya lihat ini berdasarkan hasil kemarin terakhir semifinal Piala Champions ya. Jadi Real Madrid emang dari dulu juga menggunakan formasi 4-4-2 ini kan. Ancelotti itu kan emang karakternya dia emang klasik banget ya. Waktu di AC Milan, waktu di Chelsea gitu kan. Bukan di Chelsea ya, di AC Milan. Ya pernah ke Chelsea ya kalau tidak salah ya.
atau di Tottenham Hotspur saya lupa lagi, dia selalu menggunakan formasi klasik ya 4-4-2 ya, mungkin karena untuk menyeimbangkan antara pertahanan dan penyerangan gitu kan. Oke, jadi kita akan bahas siapa saja sih pemain yang akan bermain kemungkinan nanti di Piala Champions di final. Oke, kita bahas dulu di belakang ya. Di belakang ada Lunin. Nah, Lunin ini kayaknya kan di Real Madrid itu emang sebenarnya ada sih back atau kiper-kiper bagus ya. Kan kiper dari Chelsea juga kan namanya agak susah sih, Courtois gitu kan. Si Courtois juga kan masih di sini, tapi kok ada kemarin diganti dengan Olin. Mungkin si Courtois sudah kurang bagus bermainnya ya, karena kan emang agak terlambat sih saya lihat, emang dia agak telat gitu kan. Tapi emang dalam hal menepis bola tinggi sih dia jago-jago banget ya, dia jago banget karena kan dia badannya tinggi sekali ya. Dan waktu di Atletico Madrid juga dia sebenarnya bagus banget ya, nah, apalagi dia waktu di Chelsea ya dia bagus, dan akhirnya pas datang ke Madrid ya gini lah gitu ya. Jadi dalam sepak bola itu tidak ada yang bertahan lama gitu kan dalam sepak bola, kecuali dia komitmennya bagus kayak Ronaldo kan, dia komitmennya emang sepak bola ya. Jadi dimanapun dia bermain dia tetap bagus, dia tetap mencetak gol, dan dia tetap menjadi pemain hebat gitu kan. Cristiano Ronaldo, dia benar-benar pemain profesional yang harus dicontoh ya, dimanapun dia bermain tetap hebat. Itulah pemain profesional, memegang komitmen kuat untuk menjadi pemain termahal dan pemain hebat. Oke. Lalu kita baju ke depan, ada Mendy sebagai gelandang atau back sayap, lalu ada Nacho, nanti tidak tergantikan Nacho, lalu ada Rudiger. Nah, ini pemain Chelsea juga. Rudiger emang dia sekarang tetap ya bertahan ya dengan pertahanan yang bagus ya, karena kan dibeli dari Chelsea juga, dia punya kemampuan bagus gitu kan. Lalu ada Lucas Vazquez, dan ini tetap pemain namanya. Jadi di belakang itu yang lama itu Nacho, Mendy, dan Vazquez. Mendy juga sebenarnya pernah punya masalah ya dulu ya, waktu di Manchester City. Dia ini kan dibeli dari Manchester City ya, dan dia sekarang ya jadi pemain inti dari Real Madrid, dipertahankan oleh Ancelotti. Oke. Lalu ke depan ada Rodrigo. Nah, ini pemain muda. Rodrigo luar biasa ya, ini pemain yang sangat aktif ya, memberikan supply ke depan, dan dia juga punya skill yang luar biasa, karena pemain Brazil ya dengan skillnya yang sangat keren ya pasti akan hebat. Tapi rata-rata kalau pemain Brazil di Madrid pasti bagus-bagus gitu kan, kebanyakannya gitu kan. Dari mulai Casemiro kan sekarang di MU kan jelek banget ya, tidak terlalu bagus, tapi waktu di Madrid dia bagus gitu kan. Bilang aja dulu ada Ronaldo Nazario ya, di Madrid keren banget gitu kan. Bilang aja dulu ada juga pemain Brazil, pokoknya Marcelo gitu kan, sekarang pindah ke Amerika bersama Messi. Tapi dulu waktu di Madrid Marcelo keren banget juga sama ya, makanya Madrid, pemain Brazil di Madrid semuanya kayaknya terasa dengan bagus justru ya. Oke. Lalu di gelandang serang ada lagi Toni Kroos ya, ini Toni Kroos pemain Jerman. Nah, ini juga pemain senior ya, belum tergantikannya sampai sekarang ya. Dia mungkin karena punya umpan yang bagus, dan dia tendangan bebas juga bisa diandalkan gitu kan. Oke. Lalu ada Tchouaméni, aduh rada hese ngaranna, Tchouaméni hese ngaranna tanya. Dan ini pemain baru, saya belum terlalu kenal ya. Lalu ada Valverde gitu kan. Nah, ini juga pemain yang ya agak cukup baru ya, saya juga belum terlalu mengenal Valverde. Dan emang tapi permainan mereka sekarang masih diandalkan. Saya kaget Modric ya, mungkin karena Lucas Modric terlalu tua ya, karena kan dengan usia sangat tua Lucas Modric sekarang tidak bisa menjadi andalan Real Madrid. Padahal dia kan sudah menjadi kapten di Real Madrid juga sekarangnya, dan dia emang dulunya kan emang sebagai supplier dari Cristiano Ronaldo, bilang aja Benzema gitu kan, selalu dimanjakan dengan umpan-umpan dari Lucas Modric ya, dan Toni Kroos tentunya ya. Dan sekarang kayaknya ada pembaharuan pemain dari semacam regenerasi agar Madrid tidak terlalu terpaku pada salah satu pemain. Mungkin itu harapan dari pelatih sekarang ya. Oke. Lalu kita ke depan ada Vinicius Junior. Nah, ini pemain luar biasa ya, ini berkiprah dari awal karir masuk Real Madrid. Dia bertahap ya, emang dia dulu kan kalah dengan Benzema dan Cristiano Ronaldo ya, dan dia dulu tidak menjadi striker di depan tapi menjadi pemain sayap ya sewaktu ada Cristiano Ronaldo. Dan sekarang dia menjadi pemain hebat, dan dia menjadi striker di depannya bersama Bellingham. Dan Bellingham juga aduh pokoknya ini nih Bellingham ini saya juga bingung sebenarnya. Bellingham ini waktu itu kan menjadi gelandang juga, menjadi striker juga, tapi dengan porsi badannya kayaknya kalau untuk dilihat kayak gelandang tidak cocok. Emang dia tinggi tapi larinya tidak terlalu cepat ya, tapi dia punya skill dan umpan yang sangat bagus. Dan sekarang juga di Madrid ya, dia selalu mencetak gol ya. Mungkin kalau dibandingkan dari 5 pertandingan dia pasti mencetak 1 gol gitu kan. Ini kehebatan dari Bellingham ya. Bellingham juga sama ya, dia dulu juga pemain dari Liga Inggris dan belum terkenal banget ya.
dia hebat waktu di Dortmund ya. Tuh, jadi Dortmund itu banyak menciptakan atau melahirkan pemain hebat ya. Dan tapi yang bisa bertahan ya kalau dia pindahnya mungkin ke tim Real Madrid pasti jadi bisa bertahan kehebatannya. Tapi kalau pindah ke tim lain saya juga nggak tahu ya. Karena banyak pemain-pemain dari Dortmund yang dulu bilang aja Aubameyang ya. Aubameyang kan mungkin di Arsenal masih bagus ya. Dia kan waktu pindah dari Dortmund ke Arsenal dulu dan dia masih bagus. Tapi saat dia pindah ke Chelsea amburadul. Itulah. Jadi kalau tidak, kan saya bilang kalau pelatihnya berbeda, mungkin ada pola yang berbeda dengan si karakteristik dari si pemain tersebut dan tidak cocok. Jadi menghancurkan karirnya sebenarnya, kasihan juga ya. Oke. Lalu tadi juga saya membahas Bellingham ya. Bellingham ini pemain luar biasa. Saya rasa dia dengan masih muda, masih karir masih panjang ya. Dan saya rasa jangan pindah dulu dari Real Madrid ya, karena kan untuk menciptakan mungkin karena pengalaman Real Madridnya, bukan karena faktor yang lainnya sebenarnya. Jadi saya rasa kan manajemen Real Madrid bagus, officialnya bagus, dan kepelatihan yang lainnya juga kayaknya bagus banget ya. Selain pelatih ya, jadi sokongan yang lain ya, mungkin gaji itu salah satu yang penting juga ya. Gaji kan pasti gede gitu kan. Jadi Bellingham saya rasa kalau ingin menjadi pemain hebat jangan keluar dulu dari Madrid mungkin 2 tahun lah gitu kan, dengan usia kan sekarang masih muda gitu kan. Dan saya rasa pemain-pemain Vinicius Junior juga sama ya, dia pasti akan menjadi pemain hebat kalau bertahan 2 tahun lagi di Real Madrid. Jangan seperti pemain-pemain lainnya dengan gaji besar langsung pindah ke Liga Arab gitu kan. Dan akhirnya kan contoh aja Neymar sekarang waktu pindah ke Liga Arab dia sekarang menjadi pemain yang kurang diperhitungkan ya. Nah, saya rasa juga nanti kayaknya untuk Piala Dunia dia tidak akan dan jadi prioritas saya rasa, karena kan di Liga Arab sekarang dia sudah kayaknya udah tenggelam gitu kan. Tapi beda dengan Cristiano Ronaldo karena kan dia mah dilatih ya. Jadi Cristiano Ronaldo itu bukan semacam kemampuannya bukan otodidak, mungkin otodidak tapi dia otodidak yang dilatih gitu kan. Jadi dia melakukan olahraga setiap hari, melakukan jogging tiap hari, melatih skillnya tiap hari. Jadi emang dia itu diciptakan jagoannya. Jadi bukan sekedar otodidak ya. Karena kan banyak orang yang merasa dirinya jago secara otodidak, jadi dia tidak mau berlatih kembali ya karena kejagoannya mungkin. Tapi kalau Cristiano Ronaldo beda ya. Dia udah tahu, udah punya skill hebat, punya background hebat ya, tapi dia tetap dilatih dengan berlatih secara pribadi juga ya. Dan dia tidak pernah melupakan 1 minggu itu lepas dari latihannya. Dan itu yang luar biasa Ronaldo, makanya sampai sekarang dia tetap menjadi pemain hebat ya dengan usia ya udah tua kalau untuk sekelas pemain sepak bola ya. Oke. Jadi itulah mungkin review yang saya bahas barusan untuk persiapan Piala Champion di final nanti di London di Wembley. Oke, tanggal 2 bulan Juni. Jangan lupa tanggal 2 bulan Juni di Stadion Wembley London, Inggris. Dortmund melawan Real Madrid. Oke. Bagi Anda penggemar dari Dortmund dan Real Madrid, bukan nama tontonnya, dukungnya kedua tim tersebut pasti rame. Dan saya rasa ini tidak akan ada permain yang defensif ya, saya rasa akan ofensif ya, saya rasa akan seru ya. Nama lagi final ya. Oke, segitu dulu yang dapat saya bahas tentang review sepak bola final champion nanti Madrid melawan Dortmund. Pokoknya jangan lupa dulu ya, like, comment, and subscribe 3F Firmansyah. Oke. Yudadah, bye-bye, capek. Saya mau istirahat dulu karena aktivitas saya tadi siang bekerja cukup melelahkan juga ya. Makanya dengan membuat konten ini karena saya punya keinginan untuk membuat konten setiap hari ya. Jadi setiap hari 1 video ingin saya upload gitu kan. Itu cita-cita saya dan saya ingin melaksanakan atau mengeksekusinya. Jadi setiap hari 1 video, insya Allah. Doakan saya sehat ya. Kalau saya sehat, insya Allah akan saya membuat video setiap hari, baik sepak bola, musik ataupun misteri. Oke. Yudadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di review saya selanjutnya. Oke. Ciao. Dah.